Sahabat, belajar bahasa Korea itu mudah ketika kita menemukan metode yang mudah. Nah, sekarang mari kita belajar bahasa Korea dengan metode yang sangat mudah ini yang akan mampu membuat sahabat paham atau menguasai bahasa Korea dalam beberapa menit saja. Ini adalah huruf-huruf atau abjad yang dipakai di dalam sistem penulisan bahasa Korea. Huruf-huruf yang dipakai di dalam sistem penulisan bahasa Korea ini namanya adalah Hangul atau Hangul. Jadi, Hangul terdiri dari bermacam-macam konsonan dan bermacam-macam vokal pula yang akan kita pelajari secara rinci. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas konsonan terlebih dahulu. Hangul mempunyai 19 konsonan yang terbagi menjadi dua, yaitu 14 konsonan tunggal dan 5 konsonan ganda. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari 14 konsonan tunggal tersebut. Nomor 1 bentuknya seperti ini, namanya adalah giok, giok sebagai simbol huruf G atau K. Kemudian nomor 2 bentuknya seperti ini, namanya adalah nien, nien sebagai simbol huruf N. Nomor 3 bentuknya seperti ini, namanya adalah tiket, tiket sebagai simbol huruf D. Nomor 4 bentuknya seperti ini, namanya adalah riel, riel sebagai simbol huruf R atau L. Kemudian nomor 5 bentuknya seperti ini, namanya adalah miem, miem sebagai simbol huruf M. Nomor 6 bentuknya seperti ini, namanya adalah biep, biep sebagai simbol huruf B. Kemudian nomor 7 bentuknya seperti ini, namanya adalah siut, siut sebagai simbol huruf S. Nomor 8 bentuknya seperti ini, namanya adalah iyang, iyang sebagai simbol huruf NG atau eng. Nomor 9 bentuknya seperti ini, namanya adalah jiut, jiut sebagai simbol huruf J. Nomor 10 bentuknya seperti ini, namanya adalah ciut, ciut sebagai simbol huruf C. Nomor 11 bentuknya seperti ini, namanya adalah kiek, kiek sebagai simbol huruf K. Nomor 12 bentuknya seperti ini, namanya adalah tiet, tiet sebagai simbol huruf T. Nomor 13 bentuknya seperti ini, namanya adalah piep, piep sebagai simbol huruf P. Dan 14 bentuknya seperti ini, namanya adalah hiyah, hiyah sebagai simbol huruf H. Kemudian nomor 1 tadi giok. Giok akan dibaca G ketika di awal suku kata dan akan dibaca K ketika di akhir suku kata. Kemudian nomor 4 riel. Riel akan dibaca R apabila di awal suku kata dan akan dibaca L ketika di akhir suku kata.
Dan yang nomor 8 adalah iyeng. Iyeng akan dibaca ng atau eng ketika di akhir suku kata dan tidak akan dibaca apa-apa alias tidak akan berbunyi apa-apa ketika di awal suku kata. Dan ini harus dicatat atau harus diingat bahwa iyeng ketika di awal suku kata tidak akan dibaca apa-apa. Karena semua suku kata dalam bahasa Korea, semua kalimat bahasa Korea diawali dengan konsonan. Dan itulah sebabnya semua vokal-vokal bahasa Korea atau vokal-vokal Hangul diawali iyeng yang bentuknya adalah lingkaran. Ketika di awal suku kata tidak dibaca apa-apa. Baik, itu tadi adalah 14 konsonan tunggal dari Hangul. Dan berikut adalah 5 konsonan ganda dari Hangul atau abjad Korea. Nomor 1 bentuknya seperti ini, namanya adalah Sangkyok. Sangkyok sebagai simbol huruf K. Nomor 2 bentuknya seperti ini, namanya adalah Sangdiket. Sangdiket sebagai simbol huruf T. Lalu nomor 3 bentuknya seperti ini, namanya adalah Sangpiyep sebagai simbol huruf P. Nomor 4 bentuknya seperti ini, namanya adalah Sangsiyut sebagai simbol huruf S. Dan nomor 5 bentuknya seperti ini, namanya adalah Sangjiet sebagai simbol huruf C. Baik, selanjutnya kita akan membahas perbedaan bunyi atau suara dari konsonan-konsonan berikut yang di dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan bunyi. Nah, mari kita bahas satu persatu konsonan-konsonan yang memiliki kesamaan bunyi tersebut. Nomor 1 yaitu konsonan Kiek dan Sanggiok. Jadi dua konsonan ini sama-sama untuk simbol bunyi huruf K, namun perbedaannya adalah Kiek atau bunyi huruf K, namun di dalam pelafalannya disertai angin yang merabas keluar. Jadi akan berbunyi K, K, K. Ya, di dalam kurung itu saya kasih simbol KH untuk kiek. K atau ke. Sementara untuk Sanggiok adalah pelafalan huruf K, namun di dalam pelafalannya tidak disertai angin yang merabas keluar sehingga akan berbunyi K atau ke. Selanjutnya yang kedua adalah perbedaan antara tiet dan sangdiket. Jadi tiet dan sangdiket ini sama-sama sebagai simbol bunyi T kalau di dalam bahasa Indonesia. Namun perbedaannya adalah tiet itu sebagai simbol T, akan tetapi di dalam pengucapannya atau pelafalannya yaitu disertai angin yang merabas keluar sehingga jadi seperti ini, T atau te. Sementara sangdiket di dalam pelafalan atau pengucapannya tanpa angin yang merabas keluar sehingga jadi
te, te, te. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan antara piyep, piyep, dan sang biyep, sang biyep. Jadi piyep dan sang biyep ini sama-sama untuk simbol huruf P, namun perbedaannya adalah piyep untuk pe, di mana di dalam pelafalan atau pengucapannya ada angin yang berabas keluar, pe, sementara sang biyep di dalam pengucapan atau pelafalannya tanpa disertai angin yang merabas keluar, sehingga jadi pe, pe, pe. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah perbedaan antara ciyet dan sang jiyet. Ciyet dan sang jiyet. Di mana ciyet dan sang jiyet ini sama-sama sebagai simbol bunyi huruf C, namun perbedaannya adalah ciyet sebagai C dan di dalam pelafalannya disertai angin yang berabas keluar, jadi seperti ini, C atau ce, sementara sang jiyet sebagai C, akan tetapi pelafalan atau pengucapannya tanpa disertai angin yang berabas keluar, sehingga jadi seperti ini, ce, ce, ce. Nah, untuk mengetahui angin yang merabas keluar atau tidaknya, caranya adalah telapak tangan kita taruh di depan mulut kita, lalu kita ucapkan bunyi-bunyi huruf yang kita maksudkan. Nanti tangan atau telapak tangan kita akan merasakan adanya angin atau tidak ketika kita mengucapkan huruf-huruf atau bunyi-bunyi yang kita maksudkan tadi. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui konsonan-konsonan dari Hangul, kita lanjutkan ke pembahasan tentang vokal-vokal Hangul, di mana vokal Hangul berjumlah 21 yang terbagi dua, 10 vokal tunggal dan 11 vokal ganda atau vokal rangkap. Nah, ke-10 vokal tunggal tersebut adalah berikut ini. Yang pertama adalah A, kemudian ya, kemudian O, lalu yo, kemudian I, lalu O, kemudian yo, kemudian U, kemudian U, dan E. Nah, itulah ke-10 dari vokal-vokal tunggal Hangul. Kemudian coba kita perhatikan posisi lingkaran-lingkaran dari vokal-vokal tersebut. Coba kita perhatikan yang di baris pertama, A, ya, O, yo, I, posisi lingkaran atau iyeng namanya, ada di samping garis. Kemudian yang di baris kedua, O, yo, U, yu, E, posisi lingkaran atau iyengnya ada di atas garis. Nah, jadi
posisi-posisi lingkaran atau iyeng itu ya kita hafalkan. Jadi kita hafalkan huruf-huruf vokal tersebut dan posisi-posisi iyengnya itu kita hafalkan. Kenapa? Karena itu memudahkan kita nanti ketika kita belajar menyusun huruf-huruf Korea atau Hangul disusun menjadi sebuah suku kata atau disusun menjadi sebuah kata. Itu akan sangat memudahkan. Nah, demikian tadi 10 vokal tunggal Hangul. Kemudian kita lanjutkan yang 11 vokal ganda atau vokal gabungan. Jadi vokal ganda ada 11 jumlahnya. Perhatikan yang yang warna kuning itu adalah vokal ganda yang iyengnya atau lingkarannya ada di samping. Kemudian yang bawah warna agak kecoklatan itu vokal ganda yang iyengnya ada di atas. Jadi yang pertama adalah kemudian ye, kemudian e, lalu ye, kemudian wa, kemudian we, kemudian wei, kemudian wo, lalu we, kemudian wi, dan oi. Itulah ke-11 vokal ganda atau vokal gabungan. Baik, sekarang untuk memudahkan kita dalam menghafal atau mengingat-ingat vokal-vokal ganda tadi, kita simak penjelasan terbentuknya vokal ganda berikut ini. Yang pertama, adalah gabungan dari o plus i. Seperti ini dibaca e. Kemudian nomor 2, y adalah gabungan dari ya plus i. Seperti ini dibaca ye. Kemudian nomor 3, e adalah gabungan dari o plus i. Seperti ini dibaca e. Kemudian nomor 4, y adalah gabungan dari yo plus i. Seperti ini dibaca y. Kemudian nomor 5, wa adalah gabungan dari o plus a. Seperti ini jadi owa, jadi wa. Baik, nomor 6, wei adalah gabungan dari o plus i. Seperti ini jadi wei. Nomor 7, w adalah gabungan dari o plus e. Seperti ini dibaca atau we. Nomor 8, wo adalah gabungan dari u plus o.
seperti ini, dibaca wo. Wo. Nomor 9, wi adalah gabungan dari u plus i. Seperti ini, dibaca wi. Wi. 10, w. W adalah gabungan dari U plus E. Seperti ini, dibaca W. W. Dan nomor 11, oi. 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 Oi adalah gabungan dari E plus I. Seperti ini, dibaca oi. Oi. Atau hoi, ya, dibaca hoi. Nah, sekarang kita akan langsung mencoba menyusun huruf-huruf tadi menjadi sebuah suku kata. Nah, bahasa Korea penulisannya adalah seperti bahasa Indonesia, disusun dari kiri ke kanan. Namun penyusunan per suku katanya disusun tergantung posisi lingkaran atau iyeng, di mana ketika huruf-huruf a, ya, o, yo, dan i yang posisi iyengnya di samping penulisannya maka akan berjajar dari kiri ke kanan. Sementara huruf-huruf yang posisi iyengnya di atas seperti o, yo, u, yu, e, maka penyusunan per suku katanya disusun dari atas ke bawah. Baik, sekarang mari kita praktek menulis atau menyusun konsonan dan vokal yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita akan menggabung atau menyusun vokal-vokal yang iyengnya ada di samping, yaitu a, ya, o, yo, dan i. Kita susun atau kita gabung dengan konsonan giok atau g. Yang pertama, caranya adalah kita hilangkan iyengnya atau lingkarannya, lalu kita ganti dengan konsonan yang kita inginkan. Contoh, kita ganti giok atau g, maka posisi iyeng yang kita hilangkan tadi diganti dengan giok atau g. Jadi seperti ini. A, iyengnya dihilangkan, diganti g, jadi ga. Kemudian ya, iyengnya dihilangkan, kemudian diganti dengan g, jadi gia. Gia. Lalu o, iyengnya dihilangkan, kita ganti g, jadi go. Go. Kemudian yo, iyengnya kita hilangkan, kita ganti giok atau g, maka akan berbunyi gyo. Gyo. Kemudian i, mudah, iyengnya dihilangkan, kita ganti dengan giok atau g, maka akan berbunyi gi. Gi. Itulah 5 vokal yang ketika digabung dengan konsonan posisinya berjajar dari kiri ke kanan. Sekarang kita coba menulis atau menyusun vokal, 5 vokal yang ketika digabung dengan konsonan posisinya dari atas ke bawah, yaitu vokal o, yo, u, yu, dan i. Jadi caranya seperti tadi, ya, kita coba gabung vokal-vokal tadi dengan real atau r. Real atau r.
Jadi akan seperti ini. O kita hilangkan iyangnya, lalu kita ganti dengan R seperti ini, jadi Rio. Maaf, jadi Ro. Kemudian Yo kita hilangkan iyangnya, kita ganti dengan real atau R, jadi Rio. Kemudian U kita hilangkan iyangnya atau lingkarannya, kita ganti dengan R, jadi Ru. Kemudian U kita hilangkan iyangnya, kita ganti dengan R, maka jadi Riu. Dan kemudian kita hilangkan iyangnya, kita ganti dengan R, jadi Re. Nah, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita coba menyusun vokal ganda dengan konsonan. Coba perhatikan, ini adalah wo. Caranya mudah seperti tadi, cukup kita hilangkan iyangnya seperti ini, lalu kita ganti dengan miem atau M seperti ini, dibaca mo. Kemudian ini adalah wa. Kita hilangkan iyangnya, kita ganti dengan biep atau B seperti ini, dibaca bua. Mudah sekali bukan? Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau menggabung atau menyusun konsonan dengan vokal, caranya cukup kita hilangkan iyangnya atau lingkarannya, kita ganti dengan konsonan yang kita maksudkan. Baik, sekarang mari kita sama-sama mencoba membaca suku kata berikut ini. Nah, bagaimana? Apakah Anda bisa membaca suku kata ini? Apabila belum, itu hanya karena Anda belum hafal huruf-huruf Korea atau Hangul. Baik, kemudian apabila dalam satu suku kata itu ada 3 huruf atau satu suku kata terbentuk dari 3 huruf, itu penyusunannya seperti apa? Penyusunannya adalah huruf yang ketiga ditaruh di bawah. Jadi itu sudah rumus. Setiap ada satu suku kata yang terdiri dari 3 huruf, huruf yang ketiga selalu ditaruh di bawah. Jadi contohnya seperti ini. Kata Kim terdiri dari K, I, M atau giok, I, dan miem, itu jadi Kim. Lalu kita susun menggunakan huruf Korea atau Hangul,
jadi seperti ini. Giok, kemudian i di sampingnya, dan miem kita taruh di bawah. Kemudian bun, biep, kemudian u di bawahnya, dan nien di paling bawah. Kemudian gwon, giok, kemudian wo di bawahnya, dan nien di yang paling bawah, sebab suku atau huruf yang ketiga. Kemudian perhatikan kata il. Kata il itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah i dan l. Sehingga kalau disusun dengan Hangul adalah i dan real. Sehingga penyusunannya adalah i yang, kemudian di sampingnya i, lalu real di bawah. Selanjutnya yong. Yong adalah kalau dalam bahasa Indonesia yo plus ng. Sehingga kalau disusun menggunakan Hangul, yo plus eng atau ng, sehingga penyusunannya adalah iyang plus yo plus eng atau ng. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika suku kata diawali vokal, kita bisa langsung tulis vokal tersebut bersamaan dengan iyang. Kemudian ketika suku kata diawali konsonan, kita cukup mengganti iyangnya dengan konsonan yang kita maksud. Lalu apabila dalam satu suku kata terbentuk atau terdiri dari 3 huruf, maka huruf yang ketiga ditaruh di bawah. Baik, sekarang mari kita coba menulis annyeong haseyo. Perhatikan iyang, kemudian di samping iyang a, kemudian nien di bawah, kemudian nien, kemudian di samping nien yo, kemudian iyang di bawah, kemudian hiyeh atau h, lalu a di samping h, kemudian siut atau s, lalu e di samping s, kemudian iyang, kemudian yo atau yo. Dibaca annyeong haseyo. Sarang heyo. Oke, sekarang PR buat kalian, coba tulis Hangguko atau Hanguko, Sajangmim, Ajumoni, Kimjisu.
Sahabat, cukup sekian, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.